Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang berkata Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu syarah hadis riwayat Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basham. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas salah hadis tema pengharaman menunjukkan kemarahan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hadis ke-161 yang artinya dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari wanita yang meratap ketika ditimpa musibah, mencukur rambut dan merobek-robek baju. Dan ini kemarin sudah kita bahas, akan kita lanjutkan untuk hadis ke-63-nya. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, sebagian istri pun menceritakan sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah yang bernama Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah datang ke negeri Habasyah. Lalu keduanya menceritakan keindahan gereja itu dan gambar-gambar di dalamnya. Maka beliau mengangkat kepala seraya bersabda, mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh yang meninggal, maka mereka membangun sebuah masjid di atas kuburannya. Kemudian mereka membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah termasuk wanita-wanita yang berhijrah ke negeri Habasyah sebelum keduanya dinikahi Rasulullah SAW. Ketika beliau sakit yang disusul dengan kematian beliau, keduanya menceritakan sebuah gereja yang pernah mereka lihat saat hijrah pertama kali ke Habasyah, beserta hiasan-hiasan dan gambar-gambar yang bagus di dalam gereja itu. Keadaan beliau yang sedang sakit bukan merupakan penghalang untuk menjelaskan apa yang diperbuat orang-orang Nasara di dalam gereja mereka dan apa yang harus dihindari terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Karena itulah beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, orang-orang yang engkau ceritakan itu beserta gereja dan gambar-gambar yang mereka buat itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan bertindak secara berlebih-lebihan terhadap tokoh mereka yang meninggal. Jika orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu. Karena perbuatan mereka itu menafikan tauhid, padahal tauhid ini merupakan kewajiban yang paling wajib yang mendorongnya tidak hanya terbatas pada orang yang melakukannya, tapi juga merembet kepada orang-orang yang tertipu serta bodoh. Maka pelakunya merupakan makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Kesimpulan dari hadis, yang pertama, pengharaman bangunan di atas kuburan, karena yang demikian itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dan dapat menjadi sarana kemusyrikan. Yang kedua, pengharaman menggambar sesuatu yang memiliki roh, apalagi gambar orang-orang soleh yang dikhawatirkan dapat menimbulkan cobaan. Ibnu Dafiq Al-Aid rahimahullah berkata,
Di sini terkandung dalil pengharaman melakukan seperti perbuatan ini, di samping banyak dalil-dalil syariat yang melarang gambar dan menggambar. Sungguh jauh dari sasaran jika ada yang mengatakan yang demikian itu dapat ditakwili sebagai kemakruhan, dan peringatan yang keras ini hanya berlaku pada masa itu karena kedekatan masa manusia dengan penyembahan berhala. Sementara itu pada zaman ini, ketika Islam sudah menyebar kemana-mana dan sendi-sendinya menjadi kuat, maka makna ini tidak bisa disamakan lagi, sehingga peringatan yang keras juga tidak bisa disamakan. Perkataan semacam ini menurut hemat kami jelas batil. As-Su'aini membenarkannya. An-Nawawi berkata menggambar hewan termasuk dosa besar, karena yang demikian itu termasuk dalam ancaman yang keras ini. Hanya saja yang dilarang adalah yang memiliki bayangan. Adapun gambar yang tidak memiliki bayangan tidak apa-apa. As-Su'aini menanggapi ini merupakan pendapat yang batil karena kain takbir yang diingkari Rasulullah SAW memiliki gambar meskipun tidak ada bayangannya. Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang mengharamkan gambar yang tidak mempunyai bayangan dan yang mempunyai bayangan dengan hadis yang ditahrir Ahmad dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapapun di antara kalian pergi ke Madinah, maka janganlah dia membiarkan satu gambar pun di sana, melainkan dia melepasnya. Yang ketiga, barang siapa berbuat seperti ini, maka dia adalah makhluk Allah yang paling buruk, karena di dalam perbuatannya terkandung hal-hal yang diperingatkan, ada ekses buruk baginya dan bagi orang lain. Yang keempat, di sini terkandung kesempurnaan nasihat Rasulullah SAW yang tidak mengabaikan penyampaian nasihat meskipun beliau sedang sakit keras. Alhamdulillah, satu buah hadis ini kita baca, tapi ini kayaknya ada lanjutan dan ada korelasinya. Hadis ke-164 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika sakit dan beliau tidak bisa bangun karenanya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, kalau bukan karena yang demikian itu, tentu kuburan beliau benar-benar ditinggikan. Hanya saja dikhawatirkan kuburan beliau itu dijadikan masjid. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang merawat Rasulullah SAW ketika sakit dan disusul dengan kematian beliau. Dia pula yang menyertai ketika roh beliau yang mulia dicabut. Dia menceritakan bahwa saat beliau sakit dan tidak sanggup berdiri itu, beliau merasa khawatir sekiranya kuburan beliau dijadikan masjid dan di atasnya dijadikan tempat untuk sholat, sehingga yang demikian itu mengalihkan dari ibadah terhadap Allah kepada ibadah terhadap diri beliau. Karena itulah dia bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam hal ini beliau memperingatkan agar mereka tidak meniru perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para sahabat mampu menangkap maksud beliau ini sehingga mereka menguburkan jasad beliau di kamar Aisyah. Tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka, tidak pula orang-orang salaf sesudah mereka, bahwa mereka mengunjungi kuburan beliau mulia lalu mereka sholat dan berdoa di dekatnya. Hingga ketika as-sunnah digantikan bid'ah dan kunjungan ke kuburan-kuburan menjadi marak, maka Allah tetap menjaga nabinya dari hal-hal yang tidak disukai yang dikerjakan di kuburan beliau yang dikelilingi lapis dinding yang kokoh, sehingga para ahli bid'ah tidak mampu menembusnya. Kesimpulan dari hadis itu, yang pertama, larangan yang kuat dan pengharaman yang keras menjadikan kuburan menjadi masjid dan menjadikannya sebagai tempat sholat. Menurut As-Su'aini rahimahullah, yang demikian itu merupakan sarana penghalang pengagungan orang yang sudah meninggal, berkerumun di sekeliling kuburannya, mengusap sendi-sendinya dan memanggil namanya. Ini merupakan bid'ah yang besar dan membutakan dunia, karena manusia menyembah kuburan dan memujanya, sehingga mereka bertindak lebih parah dari tradisi jahiliyah. Bahkan tidak jarang mereka sudah menetapkan anggaran pengeluaran untuk keperluan ini. Di dalam surat Al-Quran An-Nahl ayat 56 yang artinya, berikan kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentang apa yang telah kalian adakan. Beberapa hadis telah diriwayatkan yang menunjukkan bahwa orang-orang salaf tidak pernah melakukan
dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa dia masuk ke tempat Aisyah, lalu dia memperlihatkan 3 kuburan yang tidak mempunyai bangunan sedikit yang menonjol ke permukaan. Artinya kuburan beliau dan 2 sahabat beliau. As-Sa'id menyebutkan bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan. Apakah kuburan itu di arah kiblat masjid atau di sisi lainnya? Yang demikian itu termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang melakukannya berarti dia mengikuti jejak mereka dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, sholat di atas kuburan, baik kuburan di dalam masjid atau tidak berada di dalam masjid, termasuk sarana syirik yang besar. Allah menjaga nabinya dari tindakan-tindakan syirik dekatnya, lalu mengilhamkan para sahabat dan orang-orang yang sudah sesudah mereka untuk melindungi beliau. Terakhir, ini merupakan wasiat beliau yang terakhir yang sudah dipersiapkan pada akhir hidup beliau agar senantiasa dijaga. Alhamdulillah, 2 buah hadis tentang tema pengharaman menunjukkan kemarahan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Di dalam 2 hadis tadi, hadis yang pertama yaitu hadis ke 63. Jadi di sini menggambarkan cerita tentang Musalamah dan Ummu Habibah yang dari Habasyah yang pada saat itu juga bersama Rasulullah. Mereka menceritakan tentang keindahan gereja dan gambar-gambar di dalamnya. Dalam keadaan sakit, beliau langsung mungkin bukan langsung ya di sini bersabda untuk menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang saleh dan yang meninggal, maka mereka membangun sebuah masjid di antara kuburannya. Kemudian mereka membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Jadi di sini ada pengalaman bangunan di atas kuburan, karena itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dan menjadi sarana kemusyrikan. Selanjutnya, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, Allah menganggap mereka manusia yang paling buruk, karena di dalam perbuatannya terkandung hal-hal yang diperingatkan dan ada ekses buruk baginya. Yang selanjutnya, di sini terkandung kesempurnaan nasihat Rasulullah SAW yang tidak menyampaikan nasihat meskipun beliau dalam keadaan sakit. Luar biasa, Masya Allah di sini. Dan hadis berikutnya hampir sama, namun lebih ditekankan kepada sholat di atas kuburan, baik kuburan di dalam masjid atau tidak berada di dalam masjid, termasuk sarana syirik yang besar. Ini penekanannya. Dan yang terakhir, ini Rasulullah menjaga-jaga karena khawatir nanti ketika beliau wafat atau meninggal dunia akan dijadikan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya baginda Rasulullah walaupun dalam keadaan sakit, istilahnya mewanti-wanti agar jangan dijadikan seperti kaum mereka. Khawatir nanti ketika kita beribadah kepada Allah, mengkhawatirkan mengalihkan perhatiannya lebih kepada baginda Rasulullah SAW kecuali terhadap Allah. Dan sini itu yang dikhawatirkan beliau sebelum beliau wafat. Dan ini merupakan wasiat beliau yang terakhir yang sudah dipersiapkan pada akhir hidup beliau agar senantiasa dijaga. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama pengetahuan kita di dalam ibadah, dan semakin hari semakin jauh lebih baik dan sesuai dengan ketentuan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam menyampaikan 1-2 buah hadis sebagai bekal kita dalam kehidupan ini, walaupun memang sangat berat kita untuk melakukannya, namun tentunya dengan semangat dan istiqomah inilah kita terus menjalankannya. Mudah-mudahan sekali lagi